Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Noval dengan NIM 2212100078. Nah, saya di sini ingin memaparkan materi sedikit tentang desain kurikulum. Yang pertama ada pengertian dari desain kurikulum, yang kedua ada macam-macam dari desain kurikulum, yang ketiga ada sifat-sifat desain kurikulum, dan yang terakhir ada strategi pengembangan kurikulum. Nah, baik di sini akan kita mulai dari pengertian dari desain kurikulum itu sendiri. Nah, desain kurikulum secara bahasa eh, merupakan gabungan dari dua kata yang memiliki makna yang berbeda dan membentuk suatu pengertian tertentu, yaitu dari kata desain dan kurikulum. Nah, desain ini diartikan sebagai kerangka bentuk, rancangan, motif, pola, corak, dan lain-lain. Istilah desain ini akrab terdengar dalam dunia arsitektur seperti desain bangunan atau apartemen, atau juga dalam dunia busana seperti desain baju, celana, jilbab, dan sebagainya. Secara istilah atau terminologi, Herbert Simon mengartikan desain sebagai proses pemecahan masalah. Tujuan sebuah desain adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi dan sumber daya yang tersedia. Suatu desain muncul dilatar belakangi oleh kebutuhan manusia untuk memecahkan masalah. Melalui suatu desain, orang bisa melakukan langkah-langkah sistematis untuk memecahkan suatu masalah yang mereka hadapi. Menurut Pratt mengungkapkan bahwa desain merupakan suatu proses perencanaan dan seleksi elemen, teknik, dan prosedur dalam melakukan suatu yang mencakup objek, konsep, dan upaya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, berdasarkan pengertian ini, desain dapat dipahami sebagai proses perencanaan dan seleksi terhadap elemen, teknik, dan prosedur suatu tindakan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, menurut Sukmadinata mengungkapkan bahwa desain kurikulum menyangkut pola perorganisasian unsur-unsur atau komponen-komponen kurikulum. Penyesuaian desain kurikulum dapat dilihat melalui dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Nah, dimensi vertikal ini menyangkut penyusunan urutan bahan berdasarkan tingkat kesukaran mulai dari yang mudah menuju eh, menuju tingkat yang lebih sulit atau mulai dari dasar hingga kelanjutannya. Sedangkan dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum. Susunan lingkup ini sering diintegrasikan dengan proses pembelajarannya. Menurut Omar Hamali, pengertian desain adalah suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan, dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan suatu kegiatan. Kemudian Fred Percival dan Henry Ellington pada bukunya Hamalik ini mengemukakan bahwa desain kurikulum adalah pengembangan proses perencanaan, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Nah, kemudian ada macam-macam dari desain kurikulum. Menurut Wina Sanjaya dalam bukunya Kurikulum dan Pelajaran, bahwa desain kurikulum ini dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, desain kurikulum disiplin ilmu. Kedua, desain kurikulum berorientasi pada masyarakat. Ketiga, desain kurikulum berorientasi pada siswa. Dan yang keempat, desain kurikulum teknologis. Nah, yang pertama ada desain kurikulum disiplin ilmu. Menurut Longstreet, desain kurikulum ini merupakan desain yang berpusat pada pengetahuan yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Oleh karena itu, model dari desain ini dinamakan juga sebagai model kurikulum subjek akademis yang penekanannya diarahkan untuk pengembangan intelektual siswa. Kemudian yang kedua ada desain kurikulum berorientasi pada masyarakat. Langkah awal dalam pengembangan kurikulum adalah menganalisis dan mendiagnosis kebutuhan dari suatu pendidikan. Nah, yang ketiga ada desain kurikulum berorientasi pada siswa. Asumsi yang mendasari desain ini adalah bahwa pendidikan diselenggarakan untuk membantu anak didik. Oleh karenanya pendidikan tidak boleh lepas dari anak didik. Kurikulum yang berorientasi pada siswa menekankan kepada siswa sebagai sumber isi kurikulum. Anak didik merupakan manusia yang unik karena berdasarkan hasil penelitian bahwa anak adalah makhluk yang berkembang yang memiliki minat dan bakat yang beragam. Maka kurikulum harus dapat menyesuaikan dengan irama perkembangan dari anak. Nah,
Nah, yang keempat ada desain kurikulum teknologi. Model dari desain kurikulum teknologi ini difokuskan kepada efektivitas program, metode, dan bahan-bahan yang dianggap dapat mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, saya akan bahas tentang sifat-sifat dari desain kurikulum. Yang pertama ada strategis. Apa sih strategis? Yaitu instrumen yang sangat penting dalam desain kurikulum ini untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua ada komprehensif, yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga ada integratif, yang mengintegrasikan rencana yang luas mencakup pengembangan dimensi, kualitas, dan kuantitas. Yang keempat ada realistik, berdasarkan kebutuhan yang nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Yang kelima ada humanistik. Humanistik ini menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia, baik kuantitatif maupun yang kualitatif. Yang selanjutnya ada futuristik, mengacu jauh ke depan dalam menciptakan masyarakat yang maju. Dan yang selanjutnya ada sistematik, merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. Yang selanjutnya ada perencanaan kurikulum mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional. Selanjutnya ada berdesertifikasi untuk melayani keragaman peserta didik. Selanjutnya ada bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah tersebut. Selanjutnya ada strategi pengembangan kurikulum. Strategi pengembangan kurikulum sebagai suatu hal yang sangat penting diperlukan agar kurikulum yang dikembangkan betul-betul berkualitas. Strategi pengembangan kurikulum adalah proses adopsi bahan kurikulum yang tentunya bisa berasal dari mana saja sehingga bahan yang diperoleh bervariasi tergantung siapa yang memperoleh dan dari mana bahan tersebut diperoleh. Dengan ketentuan bahan tersebut apabila penyeleksian dilakukan untuk diri kita sendiri maka dilakukan secara formal walaupun prosesnya tetap secara sistematis. Didokumentasikan pada setiap langkah dan dicekkan oleh orang lain serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, apabila penyeleksian untuk orang lain, maka proses tersebut dilakukan secara formal dan tentunya dengan tahap-tahap tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, adapun proses tahapan yang dilakukan untuk strategi pengembangan kurikulum antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan ini yaitu pemilihan bahan hendaknya dilakukan oleh tim penyeleksi. Tahapan yang dilakukan oleh tim penyeleksi diantaranya satu, mendaftar bahan ajar yang digunakan yang dirasa kurang relevan dengan kebutuhan. Yang kedua, melakukan penelitian yang bertujuan untuk menyeleksi dan menilai bahan ajar yang baru yang telah diperoleh. Bahan baru tersebut haruslah mencerminkan visi dan misi lembaga pendidikan tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua ada mencari dan memperoleh bahan kurikulum. Cara kerja dari mendapatkan bahan kurikulum sebaiknya pengembang mencari dan mengelompokkan bahan yang berkaitan dengan kebutuhan lembaga tersebut. Kesulitannya banyak pengembang dalam hal ini, pendidik merasa kesulitan mencari bahan tersebut karena kurangnya informasi tentang bagaimana memperolehnya. Jadi yang kedua ini yaitu sebagai pengembang kurikulum kita harus mencari dan mengelompokkan bahan yang berkaitan dengan kebutuhan lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya ada analisis bahan kurikulum. Nah, analisis ini yaitu suatu kegiatan yang dalam hal ini memisahkan berbagai bahan materi menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian diuji tiap bagian itu serta apakah berkaitan satu sama lain atau tidak. Nah, dari analisis bahan kurikulum ini kita diminta untuk melakukan kegiatan yang memisahkan bahan materi menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dipisahkan dengan bagian-bagian yang lain dan dicocokkan dengan bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Nah, selanjutnya ada penilaian bahan kurikulum. Nah, setelah kegiatan menganalisis bahan kurikulum yang secara sistematis yang telah dipaparkan tadi, selanjutnya kita melakukan penilaian terhadap kurikulum untuk menilai kelayakannya. Strategi untuk penilaian kurikulum ini dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu memeriksa kelengkapan bahan tersebut. Apakah bahan tersebut sudah lengkap atau belum? Jika belum, strategi dari pengembangan kurikulum ini yang keempat ini tidak boleh dilakukan.
Yang kedua, membaca review, kritik atau laporan dari studi evaluasi yang dilakukan oleh evaluator terhadap bahan yang akan kita pakai dan melakukan tes dengan cara melakukan uji coba di lapangan. Nah, kalau dari syarat itu sudah terpenuhi, boleh melakukan penilaian terhadap bahan kurikulum tersebut. Apakah bahannya sudah lengkap dan layak, apakah belum. Nah, yang terakhir yaitu ada pembuatan keputusan adopsi bahan kurikulum. Langkah terakhir dalam proses strategi pengembangan kurikulum adalah pembuatan keputusan untuk mengadopsi bahan. Masalah yang sering timbul adalah apabila para anggota tim penyeleksi bahan tidak mempunyai kesamaan pandangan mengenai bahan mana yang harus diadopsi, maka untuk menyelesaikan masalah ini dapat ditempuh dengan memperingkat bahan-bahan yang berbeda tersebut. Kemudian bahan yang memperingkat tertinggi adalah bahan yang harus disetujui oleh adopsi untuk selanjutnya diadopsi dan diterapkan. Nah, jadi kalau bahan yang tertinggi ini, rata-rata tertinggi ini harus disetujui oleh orang yang hendak mengadopsi bahan tersebut. Nah, kalau sudah cocok dengan bahan-bahan tersebut, nanti diterapkan dalam strategi pengembangan kurikulum ini. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.